walaha amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Thohir Nawawi. Semoga senantiasa beliau dalam inayah, riayah, wa hifdzihi, wa hinayatihi, wa riayatihi Allah subhanahu wa ta'ala zahirahu wa batinahu, dan senantiasa dijauhkan min kulli su'in wa makruh fid dunya wal akhirah. Dan orang tua kita, Ibunda Hajah Masuyah dan Hajah Masnah, semoga senantiasa di dalam iman dan Islam, dalam inayah wa riayatihi subhanahu wa ta'ala zahirahum wa batinahum. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita nyambung bacaan kitab kita ya, Al-Minahus Saniyah. Sampai di mana ya? 41 ya. Wa'lam anna dzikra asra. Nah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dah sepiku cek bu. Wa'lam anna dzikra asra'u fil fathi min sa'iril ibadat. Qala Sayyidi Ali Al-Marsafi rahimahullahu ta'ala, qad ajiza al-ashyakhu falam yajidu lil muridi dawa'an asra'u fi jala'i qalbihi min mudawamati dzikr, fahumu dzikri fil jala'i lil qalbi kahukmil hasa fin nahas, wa hukmi ghairi dzikri fi sa'iril ibadat kahukmis sabun fin nahas, wa dzalika yahtaju ila tuli zaman. Kita berbicara tentang zikir. Yang perlu kita ketahui, pembahasan zikir dalam kitab ini bukan zikir umum. Setiap orang membuka majelis zikir, setiap orang berzikir, bukan itu yang dibicarakan. Tetapi berbicara tentang manhaj di dalam thariqatus sufiyah, di dalam tarbiyah ruhiyah, di dalam tarbiyah ruh. Katakan ini zikir di dalam tarikat. Untuk tidak lupa, saya akan mengulang bahwa di dalam tarikat, kalau dalam istilah madrasah, kurikulumnya itu tasawuf. Nanti nama madrasahnya, kenapa disebut madrasah? Jika ada guru, ada murid, ada kurikulum, ada tujuan, maka ini madrasah namanya. Jadi thariqat itu madrasah. Maka nama madrasah itu biasa diambil dari nama pendirinya, katakan begitu secara ilmiah. Maka Madrasatul Qadiriyah. Banyak Syekh Abdul Qadir punya murid. Di antara muridnya ada yang banyak yang melanjutkan membuka madrasah itu. Ada mereka yang tetap menggunakan nama Al-Qadiriyah, tapi ada yang kemudian muridnya
muridnya lagi. Dia menamakan madrasah dengan nama gurunya. Contoh misalnya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani banyak punya murid. Nah kemudian beliau salah satunya punya murid yaitu Sidi Abu Madian Al-Ghauth. Maka tarekat Abu Madian Al-Ghauth Syaziliyah, Qadiriyah. Lalu Syekh Abu Madian Al-Ghauth punya murid namanya Abdus Salam Ibn Masis. Ya, dia berbicara tarekat, bicara tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Sidi Abdus Salam punya murid namanya Abul Hasan Syazili. Tarekat dia ya Qadiriyah, tetapi muridnya menamakan tarekat Syaziliyah. Karena dari segi kerohanian, kedudukan Sidi Abul Hasan Syazili sama dengan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani di zamannya masing-masing. Kemudian di murid yang lain ada namanya berubah, Naqsyabandi dan seterusnya. Itu hanya sekedar nama. Adapun kandungannya, isinya, apa yang disampaikan, apa yang diwariskan satu. Ya. Namun orang awam mempersoalkan nama. Itu mempersoalkan nama. Nah, ada murid, ada guru, maka ada manhaj, ada metode, ada cara guru mendidik murid untuk mencapai tujuan-tujuan yang diterangkan dalam tasawuf. Itu kurikulum. Ya. Maka si guru ini punya metode praktis. Ini tasawuf menerangkan orang akan sampai makom ihsan, usul, syuhud. Bagaimana caranya? Maka si murid, si guru menjalankan, mendidik si murid untuk mencapai apa yang diterangkan dalam tasawuf dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah zikir. Nah, maka zikir yang kita terima dari guru sufi itu bukan zikir yang dibaca secara umum oleh siapapun. Kita zikir boleh nemu atau boleh minta sama ulama, kita bawa ke majelis kita zikir, itu bukan. Itu zikir pahala, ibadah. Karena zikir itu diucapkan oleh lidah. Lidah ini bagian daripada anggota tubuh, namanya ibadah. Ada pahalanya. Sama gerak sholat apa, mau 2 juta kali, tetap itu zikir hanya apa? Ibadah. Ya. Nah, kenapa zikir? Karena yang dimaksud di dalam tasawuf, orang itu mesti ingat kepada Allah. Ingat itu di hati, Pak. Ingat. Nah, untuk orang hatinya bisa ingat, maka mulai dari zikir lidah. Jadi pembahasan tasawuf tentang zikir, tadi metodenya yang praktis zikir. Agar dia mampu berzikir hatinya, ingat hatinya kepada Allah, nggak ingat yang lain. Ya. Nah, untuk zikir lidah sampai ke zikir hati ada halangannya. Apa? Nafsu. Maka metode yang kedua, mujahadatun nafas. Melawan nafsu. Itu metode yang kedua. Nah, metode yang ketiga, ente zikir dan mujahadatun nafas itu menurut petunjuk guru. Bukan bikin dewek. Nggak bisa. Makanya ada silsilahnya. Orang kalau mengaku sebagai pimpinan tarekat akan ditanya dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C. Maka apa buktinya bahwa Anda ya, menjadi pimpinan tarekat? Ya, ada bukti yang zahir, ada bukti yang batin. Ya.
Nah maka zikir dan mujahadatun nafas ini semua biirsyadi syaikh, berdasarkan bimbingan guru. Maka di situ ada etikanya, ada adabnya, dan di dalam buku-buku tasawuf banyak sekali. Kalau kita lihat zikirnya, memang zikir torekot itu zikirnya apa? Mau torekotnya apa ge namanya? Zikirnya cuma 3. Astagfirullahaladzim dengan berbagai sigotnya masing-masing. Intinya istighfar. Kedua, selawat kepada Nabi, sigotnya juga beda-beda. Ketiga, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua zikir tasawuf sama, nggak ada yang beda. Karena tarekat madrasah hanya nama yang berbeda, isinya warisannya satu. Ya. Nah sementara orang awam meributkan nama. Ini. Nah maka dalam kitab ini bicara mujahadah dan zikir isinya. Dari awal kita bicara tentang kurangin makan, kurangin tidur, kurangin ngomong, ya. Kemudian harus berguru, dan sekarang bagian zikir. Karena itulah metode mereka. Sebelum ini kan bulan kemarin kita bicara zikir biar nggak hadir, ayo terus. Karena memang ketika orang masuk tarekat itu disebut taubat besar. Karena kalau taubat kecil dari dosa melanggar syariah kepada melaksanakan syariah, taubat. Syariah nyuruh dia nggak melaksanakan dosa, atau syariah ngelarang dia terjang dosa, maka taubatnya dengan kembali kepada melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu taubat kecil. Kalau tarekat tasawuf, bai'at, al-bai'atu hiya at-taubatul kabirah. Bai'at itu taubat besar. Orang masuk tarekat mau bertobat. Tobat dari apa? Dari ibadah yang tadinya untuk selain Allah menjadi ibadah untuk Allah. Itu tobatnya, kembali. Itu sebab orang ketika masuk tarekat, dia harus memelihara dirinya berbeda dari orang awam secara umum yang tidak bertarekat. Bukan bahwa dia sombong, gue orang tarekat, udah, bukan. Dia sendiri harus memelihara diri ekstra, lebih kuat daripada orang lain. Orang lain suka ngobrol di warung, ngabisin waktu. Kalau orang udah tarekat nggak boleh. Gitu. Orang lain nggak ngaji, orang tarekat kudu ngaji. Itu. Untuk apa? Agar kena begini. Orang ketika masuk tarekat berarti dia tobat dari ibadah yang tadinya karena atau untuk apa baik. Udah dah, ngerti dah kalau udah apa baik tuh. Ini untuk Allah aja, itu tobat besar. Bahkan setelah itu ada lagi tobat yang elit. Karena dalam tasawuf ada dua metode. Ada metode yang umum, zikir, ada metode yang khusus. Nah, ini disebut tingkatan. Kan kita mendengar tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli. Tahalli ini metodenya tadi zikir, mujahadah, ya itu tahalli. Nah, kalau tahalli metodenya suhbah qudwah, al-wafa wal intima li syaikh. Itu sebab setiap orang pimpinan tarekat mesti dia punya loyalitas yang tinggi. Apa loyalitas itu? Punya kesetiaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh gurunya kepada gurunya itu. Loyalitas mahabbah. Itu. Loyalitas cinta. Kayak laki demen sama bini, itu namanya loyalitas cinta. Meskipun ngomong sama bini cuman lu doang neng yang paling cakep di dunia, itu bahasa cinta, Pak Bu.
Padahal laki-laki di luar banyak amat yang lebih cakep dari dia. Nah itu. Kalau nggak begitu nggak normal. Ya. Nah laki deh kalau nggak muji bini lebih baik nggak normal juga. Karena ada bahasa cinta, ada bahasa umum. Makanya kami dan di kitab-kitab itu selalu diterangkan syaikhuka abuk wal aksyakh a'mamuk. Yang jadi gurumu itu seperti bapamu. Adapun guru-guru lain seperti paman-pamanmu. Mungkin aja paman itu lebih kaya, tapi bapak gua mah ini, gitu maksudnya. Bukan nggak ada lagi kayak bapak gua di dunia ini. Itu jahil, buta, nggak bisa. Cuman kesetiaan itu adalah kesetiaan mahabbah, bahwa kita warisnya itu. Lalu memang bapaknya miskin, ya udah segitu hartanya, istilahnya begitu. Kalau bapaknya Bapak Presiden Jokowi baru banyak duitnya. Gitu. Itu perumpamaannya begitu. Nah, maka metode yang kedua itu lebih halus lagi. Apa? Tobatnya bukan dari ibadah. Karena selain Allah kepada ibadah karena Allah. Tobat yang metode yang tinggi. Tobatnya berarti tobat dari ibadah dengan dirinya menjadi ibadah dengan Allah. Kalau tadi lillah, ini billah. Orang ketika sudah tinggi makrifatnya, maka ketika dia beribadah, udah enggak ngaku dia boleh, dia enggak. Semuanya Allah. Kalau dia sabar, itu sifat sabar, sifat Allah. Allah ngasih ke dia. Jadi, ketika ada orang muji, itu bapak itu sabar banget, soleh banget, malu. Kenapa? Deh lu malu gua, karena dia orang yang udah deket sama Allah. Seolah-olah Allah di sampingnya. Lah pakai muji gua, yang punya sifat aslinya kan Allah, karena dia udah bersama. Jadi selalu malu. Nah, dalam istilah ini yang dibuang aku. Kalau kata Kia dulu isun, majar maneh. Ini tingkat tinggi tuh pembicaraan tuh. Orang marah sama dia nggak ngelihat orangnya, dia ngelihatnya Allah menguji dia. Ini udah tingkat tinggi. Nggak ada yang menjadi fa'il hakiki, pelaku yang hakiki mutlak di alam ini hanya Allah. Kullu bi iradatihi wa qudratihi fi ilmihi. Semua kehendak Allah dan kekuasaan Allah ada dalam ilmunya sebelum kita ada. Itu sebab nggak ngelihat orang, dia ngelihat Allah saja. Ini ada dua tuh, tobat dari dosa ke taat, tobat dari karena selain Allah kepada karena Allah, tobat dari melakukan dengan dirinya menjadi melakukan dengan Allah. Makanya para wali kalau ada orang terima kasih sama dia, maafaltu saya nggak melakukan apa-apa. Kita nggak bisa niru begitu. Bisa, bukan saya, Allah semuanya. Tapi begitu diungkit sama orang, lo bagaimana sih? Nah, itu batal tuh, itu berarti cuma niru omongan doang. Nah, zikirnya ini 3 tingkat, ini beda-beda. Kalau zikir yang pertama nih, tobat dari dosa ke taat, itu memang masih di lidah. Bener gak masih di lidah ngomongnya, kayak kita ini. Ya kayak saya nih, bener gak ngomong masih di lidah. Ya. Makanya saya milih baca kitab. Supaya saya nggak dosa, saya baca kitab, nerangin kitab. Gitu. Karena orang ngomong kan kudu dia yang ngerjain, kalau enggak, ya. Orang bicara sesuatu dia belum ngerjain, itu Pak bebannya jadi 2 dari Allah. 1 emang itu berat, 2 lu ngomong belum ngerjain, kayak gua kasih beban lagi. Gitu. Nah, maka zikir yang pertama zikir lidah, zikir yang kedua udah zikir apa? Yaqzah, zikir yang ketiga zikir hudur. Nah, endingnya tujuan akhirnya sufi itu zikir di hati, bukan zikir di lidah. Nah, maka zikir dan doa yang dibaca di dalam tarekat
tidak mengharapkan pahala. Bagian saya nggak dikasih pahala, yang penting hati saya bersihkan itu. Karena semua ibadah, semua amal, semua zikir untuk menjadi sabun pembersih hati itu di dalam tarekat. Boleh kita berdoa, kita pengen usaha, kita pengen maju, boleh, itu mah urusan hidup lain, bukan di dalam urusan sedang membersihkan hati. Boleh Pak. Ya. Wali-wali dia punya bini, banyak lagi bininya, punya anak. Lalu bagaimana? Anaknya mau bikin rumah, anaknya mau jajan, anaknya mau laku dulu, ya Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran jiddan kan gitu. Lah boleh, maka gak boleh. Tapi ketika doa-doa yang diberikan oleh gurunya memang itu alat untuk membersihkan hati, tahalli, maka nggak boleh minta apa-apa. Karena berdasarkan hadis, orang yang mengingatku, ya, orang yang lebih mengingatku daripada meminta kepadaku, akan aku beri lebih banyak dari yang minta. Makanya para wali nggak minta. Kenapa? Itu adab. Kenapa adab? Karena dia berdasarkan hadis itu, Allah puji Allah tahu apa yang kita kepengen. Bukan Allah tahu apa yang kita kepengen. Bukan begitu aja. Kepengen yang tumbuh dari kita itu Allah yang numbuhin. Masa Allah nggak tahu? Ya Allah, apakah engkau tahu bahwa aku ingin? Loh, inginnya itu Allah yang numbuhin. Makanya orang sufi sampai nyanyi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, katanya. Ilmumu tahu semua tentang aku. Biar saya nggak ngomong, nggak minta, nggak milih Coba orang lagi milih bini ini, Allah mau udah nentuin bininya si itu, kita milih nggak tahu udah milih yang cakep ya, dapat yang pesek. Misal milih yang putih dapat yang hitam. Misal ini mah. Lah kenapa? Allah udah pilihin. Umpamanya begitu. Pengen punya bini 2. Nah, itu berantem baik. Istilahnya gitu, Pak. Artinya, makanya Allah yang tahu. Makanya orang yang udah tinggi makrifatnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Orang kalau kepengen itu Allah yang ngasih, yang numbuhin kepengen. Makanya anta ta'lam kaifa hali, engkau tahu keadaanku. Tolonglah aku agar aku dapat sabar dari semua yang kau berikan, termasuk keinginan, dan terus begitu panjangnya. Ya. Memang ini pembicaraan yang tingkat yang tinggi itu. Kalau kita ngomongnya memahaminya dengan awam, semuanya Allah, kitanya mau gitu. Nah ini, ya, sabar. Ntar juga ketika Allah berikan putuh paham, udah diem. Iya. Itu yang kalau kata Kiai dulu mah, tekang udene itu maksudnya tuh, sampai udene gitu, supaya tahu bahwa semua itu Allah. Ya. Dokter orang kafir ngadain penelitian sampai udene masuk Islam, Pak. Iya, ternyata Allah juga itu. Tahu apa artinya udene itu? Nah ini kita bicara zikir, meskipun itu zikir ucapan, tapi itu untuk menjadi pembersih hati, bukan untuk pahala. Enggak. Ya. Itu udah dari awal itu dalam ilmu tarekat itu diterangkan. Baik, kita baca sekarang. Wa'lam anna dzikra asra'u fil fathi. Bahwasanya zikir itu lebih cepat dalam membuka hati untuk paham, untuk syuhud, untuk usul. Orang sufi mempunyai istilah putuh. Itu sudah jadi istilah mereka, putuh. Maknanya buka. Otaknya dibuka, hatinya dibuka, gaib dibuka, asrar dibuka. Lebih cepat zikir itu daripada semua ibadah. Begini Pak, kalau ibadah itu kan sholat misalnya, sholat sunnah, puasa atau apa, nggak makan, zikir. Ini
dia untuk sampai mengingat Allah dan putuh itu lama. Tetapi dengan menyebut nama Allah udah nggak pakai gerakan yang lain lagi perantaranya, dia langsung ingat. Sebetulnya ingat itu kan di hati. Kalau lidah itu mengucapkan lafal ingat. Ya, mengucapkan. Orang rindu itu di mulut apa di hati, Bu? Rindu di hati. Sampai nyesat banget rindu. Kan keomong. Aduh. Udah lama nih kita nggak ketemu, ya. Kalau nggak ada di sini rindu tapi ngomongnya begitu, kan buaya namanya itu, Mak. Seperti begitu. Nah, kita la ilaha illallah. Benar nggak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini zikir pokoknya itu aja, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina astagfirullah, udah. Lalu para guru itu, para masyayikh itu mengubah doa-doa lain, namanya hizib, namanya wazifah. Ini masuk, kalau kata hukum ini masuk, artinya tidak wajib. Gitu. Panjang kalau kita cerita itu. Yang paling penting zikir yang lebih cepat putuh dari semua ibadah adalah berusaha untuk mengingat Allah. Makanya nasihat pertamanya orang sufi itu menyuruhnya udah semua dari Allah, itu dari Allah, agar kita susah, Pak. Susah kita mau meyakini semuanya itu susah. Ya. Kita sembahyang itu, Pak, dari Allahu Akbar sampai salam, jangan ingat apa-apa, full ingat Allah, susah, Pak. Baru takbir Allahu Akbar. Itu tetangga kemarin bawel banget dah tuh. Apa baik? Laki gua serong. Keingetan apa udah Allahu Akbar. Sampai lupa gua udah dapat berapa rakaat ya. Mana utang belum dibayar. Coba ketika salat Allahu Akbar udah nggak ingat apa-apa. Kata kita ilok ada yang bisa. Lah iya, karena kita nggak bisa. Bilangnya begitu. Ada. Wah iya. Ya. Dulu saya berpikir nggak ada, tapi saya baca buku, rupanya ada penjelasannya. Ya, saya belum bisa sembahyang begitu, tapi ketika mendengar penjelasannya, oh iya. Ya. Betul. Ada berarti. Dan penjelasannya logik ilmiah. Oh iya. Baru kita paham. Iya. Nah kalau kita belum, jangan bilang nggak ada dah, lu ayo. Nah, apa yang kita nggak paham jangan dibilang itu salah. Apa yang kita belum sampai jangan dibilang nggak ada. Ada. Masa apa yang dikatakan oleh mereka para aulia, para ulama di kitab nggak ada orangnya? Itu kan cerita mereka, pengalaman mereka. Nah itu sebab tuh disuruh zikir banyak-banyak tuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelamaan hayal. Ya. Udah mulutnya doang illallah, udah biasa oncer. Illallah, la ilaha illallah, apa baik dipikirin. Enggak ingat tuh. Sampai kami dulu di majelis, ya, masyayikh dulu, mungkin beliau ngerasa kita zikir, Ramani ini orang ngelamun. Ini kata beliau, orang yang selalu ikut zikir dan ternyata tidak berusaha untuk ingat, silahkan tinggalkan majelis ini. Karena ini majelis rohani. Ketika ada yang rohaninya ngawur, ini sama juga menodai kesucian majelis itu. Sampai begitu Pak adabnya tuh. Maka di dalam tasawuf tarekat dikatakan al-suhbah atau al-a'mal surah wal adabu ruhuh. Ya. Ruhnya
orang bertarekat berguru itu adab. Kalau masa bodoh ya udah, Allah ke masa bodoh. Bodoh amat lah ya, kata Allah ke mungkin bodoh amat sama lo. Begitu ringkasnya. Maka ibadah-ibadah lain puasa belum tentu itu bisa cepat. Maka metode di dalam tasawuf zikir. Ya. Rata-rata orang sufi kurang menganjurkan kepada si murid untuk banyak melakukan bilangan ibadah kurang. Tapi yang paling dianjurkan adalah ingat Allah, takut Allah, nanti mau mati, itu selalu yang dianjurkan. Karena itu yang dapat membangun jiwa. Maka Sayyidi Ali Al-Marsafi mengatakan, para masyayikh tidak mampu dan mereka tidak mendapatkan obat yang lebih cepat untuk murid di dalam mengkilapkan hatinya selain atau daripada mudawamah zikir. Jadi orang sufi nggak ngedapetin di cara lain bagaimana untuk hati murid itu mengkilap. Apa caranya? Kecuali dia harus mudawamatul zikir, selalu berzikir. Nah maka bagi seorang pemula disuruh berzikir di mana baik zikir, sambil masak bu, zikir atau selawat ya. Ini kan 3 istighfar, selawat itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngirisin bang Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agar pikiran ini tidak kacau oleh kebanyakan ngomong apa baik. Ya, kan kita sudah terangkan tentang bicara itu. Banyak akibat bicara, nggak sabar pengen ngomong, akhirnya dia nggak mampu menanggung akibat omongannya. Padahal kalau dia tanggung tuh untuk menahan omongannya, itu lebih ringan daripada menanggung ucapannya yang apa baik. Itu diterangkan banyak-banyak di dalam tasawuf. Nah paling kurang di ngaji aja nggak ngomong, itu paling kurang. Kalau di ngaji ngomong, wah udah dah, nggak ada yang nggak ngomong, maka pikirannya kusut orang yang nggak bisa nahan ngomong itu. Kusut, rumit. Coba lagi masak ngomong, habis masak ngomong, mau makan ngomong, lagi makan ngomong, habis makan ngomong, jalan ngomong, mau tidur ngomong, bangun tidur ngomong, ngaji ngomong, apa yang ngomong? Coba diganti mulutnya dengan zikir. Allahumma sholli. Jernih, nih lama-lama pikirannya, lama-lama ingatnya ke hati. Itu yang kita jelaskan kemarin tuh. Itu sebab ada ulama sufi mengatakan kalau orang murid maaf katanya, mulutnya harus seperti bola ayam, maaf. Zikir baik. Jangan-jangan monyong-monyong dong, nggak nyebut apa-apa. Supaya dikitain orang mutasawif. Jadi saking zikirnya. Itu sebetulnya untuk menahan pikiran agar tidak masuk apa baik. Karena pikiran ini akan kacau dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia baca, itu masuk ke pikiran. Tuh, dibersihin pakai zikir. Hati mah belum ingat, Pak, belum ingat. Nah, jauh itu perjalanan dalam tasawuf untuk ingat di hati. Yang disebut zikir itu menenteramkan hati, ya zikir hatinya. Kalau mulut mah enggak. Habis zikir kayak masih pusing, la ilaha illallah, masih nyurang banget. Itu mah lagi ngumpulin koin pahala agar Allah jadikan cahaya. Sebetulnya begini kuncinya di dalam tarekat. Apa aja yang kita lakukan dalam hidup ini dan ibadah yang kita lakukan karena Allah, itu jalan yang paling cepat. Jangan karena siapa-siapa, karena Allah. Bagian orang ngungkit, bagian orang menghina, apa yang kita lakukan karena Allah, itu cepat tuh sampai ingat kepada Allah.
Maka itu sebabnya tasawuf itu identik dengan sidqut tawajjuh. Nah, karena memang sampai dikatakan begini, selurus apa hati orang itu ke Allah, sebesar itulah tasawufnya. Makanya siratal mustaqim, jalannya tegak karena ke Allah saja. Ad-dinul khalis, itulah agama murni. Ya. Nah, kemudian jelaskan hukum zikir di dalam mengkilapkan hati itu seperti batu ngegosok tembaga. Tembaga kalau digosok sama batu cepet Pak, mereneng. Tetapi hukum selain zikir itu seperti sabun nyuci tembaga, lama Pak sabun mah. Kadang-kadang kan tempat cuci itu sekarang udah bukan batu, ini mah kan sekarang mah ada apa yang relap silak itu yang kalau mau gosok pantat bibir itu yang hitam. Lah sama sabun itu. Ini hati Pak, kata Nabi. Hati ini kalau orang berbuat dosa, akibat dosa itu ada titik hitam di hatinya, ilustrasinya begitu. Ya. Tik gitu. 1 dosa, 2 dosa, tik. Kalau 100 dosa, tik 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 lah hitam. Ngegosoknya pakai apa itu, Pak? Udah kelamaan, nggak bisa. Sholat kagak berhenti, hitam terus merotok. Puasa kagak berhenti, hitam merotok. Nah, tarekat itu madrasah untuk tazkiyatun nafas, mensucikan itu. Maka zikirnya niatkan untuk itu. Makanya disebut at-takhalli. Zikirnya untuk membersihkan hati. Melawan diri. Mujahadatun nafas itu melawan diri. Karena diri ini tubuh ini punya sifat namanya nafsu. Makanya dalam Al-Quran nafsak itu 2 makna. Acuannya dan isinya, sifatnya. Tubuh ini dan sifat tubuh itu nafsu. Itu. Kalau anfus itu adalah jamak daripada nafas artinya tubuh. Kalau nufus itu jamak, nafas artinya sifat, hawa. Maka ku anfusakum, tubuh. Ya. Jadi ngelawan diri, karena diri punya sifat yang kecenderungannya melakukan apa untuk dirinya, itu nafsu hawa. Tapi kalau ruh, baru itulah yang melakukan karena Allah. Kalau nggak ada akhlak sifat ruh di hatinya, enggak Pak, enggak karena Allah. Apanya nggak akan karena Allah. Paling kita bisanya ngomong doang, loh gue mah karena Allah, gitu. Sama juga begitu, kurang bagaimana sabar gua? Lah itu kurang bagaimana sabar, ngotot. Ya, itulah ilmu sama amal berbeda. Wadzalika yahtaju ila tuli zamanin. Sabun mah perlu ya, lama. Dengan sholat, dengan puasa, dengan itu lama. Tapi dengan zikir cepat. Sampai saking untuk menarik agar mulut mengucapkan zikir sampai dilaguin ya, illallah la ilaha illallah, sampai dilaguin. Sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau selawat dilaguin. Ya, dan itu mesti dalam pengawasan guru, bukan bebas lepas. Bukan. Nggak jadi nantinya. Baik. Wa qala aidan as-salik min tariqi dzikri qatta'iril mujiddi ila hadratil qurbi. Seorang salik, ini salik namanya sama dengan al-murid, as-salik, as-sair, al-murid itu at-talib itu sama. Seorang salik ya, dari tarekat zikir, artinya perumpamaan salik di dalam caranya, dalam tarekatnya itu berzikir, itu seperti burung yang sungguh-sungguh, burung yang memang terlatih untuk terbang.
ya, menuju hadrat Rabb. Kalau istilah sekarang begini, orang pergi ke sono jalan kaki lama. Coba kalau kayak burung mah terbang cepat gitu. Dulu mah karena nggak ada pesawat. Sekarang kan orang Arab manggil pesawat at-tairah, tair juga. Gitu. Nah, orang bertanya, emang kalau nggak tarekat, emang nggak sampai ke Allah? Sampai, cuman kayak naik sepeda. Ya, kalau kiai dulu mungkin nggak kenal pesawat, makanya kereta. Lu pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, gua pakai kereta. Itu cara untuk membersihkan diri. Ya. Sebetulnya pesawat yang lebih cepat mah. Ke Mekah pakai kereta berapa bulan coba? Pesawat 9 jam. Setiap abad mereka itu menggunakan istilah yang sesuai dengan zaman itu. Yang penting maknanya, bukan istilahnya. Jadi kalau kita nggak pakai istilah itu, jangan kira wah itu menyalahi leluhur. Tidak, Pak. Mereka bicara dengan ilmu, bukan dengan adat dan tradisi, bukan. Ya. Jadi ada pendapat dan istilah yang tidak relevan untuk menjelaskan makna itu. Kita ganti. Maknanya sama. Itu Islam. Baik. Wasalik min ghairi tariqiz zikir, tapi kalau salik jalannya bukan dengan zikir, ya, yang bukan jalan zikir, kazamini alladhi yazhaqu taratan wa yaskunu ukhra ma'a bu'dil maqsid. Kalau nggak pakai zikir, itu seperti azamin. Azamin ini boleh orang yang udah lemah karena sakit, mau jalan nggak bisa. Kalau burung kan terbang, bukan sekedar dibanding dengan orang jalan, tapi orang yang zamin. Mana zamin ada dua, ada zamin muzmin, sakit yang akut udah nggak sembuh-sembuh, atau memang yang lemah karena usia. Ya, orang udah umur bukan hampir 90 tahun lebih mau balap lari, kalah. Nah ini yang terkadang mana? Yang merayap terkadang dan juga terkadang diem. Ya paling jalan juga. Ya, merayap habis itu diem, kapan sampainya. Kalau bukan dengan zikir seperti itu. Ya. Sembahyang entar nggak diterima, entar diterima, entar ngantuk, entar malas, entar gitu. Tapi kalau zikir dia nyebut nama Allah terus. Makanya ulama berpendapat semua amal kita berada di antara imma diterima atau tidak diterima oleh Allah. Amal apapun. Tapi satu amal yang nggak ada penolakannya, nggak ada diterimanya, diterima langsung apa? As-salatu 'alan nabi. Kita Pak kalau berselawat kepada Nabi itu nyelonong baik, itu jadi pahala dan jadi amal. Tapi kalau amal lain mah belum tentu. Itu sebetulnya menjelaskan tentang juzuk daripada zikir. Ya. Kalau kita mau ingat Allah, sebut namanya udah. Illallah, la ilaha illallah. Itu cepat. Atau Allah, Allah, Allah. Ya. Karena dalam tarekat ketika zikir la ilaha illallah itu untuk mubtadi. Ketika muridnya udah mulai naik, maka zikirnya Allah, Allah, gitu. Nah kalau nggak naik-naik, mah udah sampai situ doang. Itu geng berhenti. Ya. Farubbama qata'a misla hadza umruhu kulluh wa lam yasil ila maqsidi. Orang yang seperti ini, ya, boleh jadi dia rupa-rubama qata'a mislu hadza umrahu kullahu wa lam yasil ila maqsidi. Boleh jadi orang seperti ini dia menempuh umur hidupnya semua belum nggak sampai. Itu sebab dalam tarekat ya ada orang 2 tahun terus putus.
Ya, terus putuh usul ma'rifat, hatinya bersih, terus Allah isi dengan tahalliyat bil mahamid wa wasifatil mahmudah. Ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup. Tergantung kejujurannya kepada Allah, itu saja. Ya. Namun ulama-ulama dulu mengatakan, mau husnul khatimah masuk tarekat. Kenapa? Orang yang udah berusaha ingin ingat kepada Allah, ingin ma'rifat, tetapi karena dia tidak terlalu sidik kepada Allah, tapi dia lakukan jalan aulia itu. Makanya tarekat tasawuf itu adalah tariqul aulia wal anbiya, jalannya para wali dan nabi. Tapi dia berusaha untuk ingin dekatkan dari awal tadi. Maka orang masuk tarekat baiat itu artinya dia bersumpah kepada Allah. Arti bersumpah itu bukan kalau kita nggak ngerjain, enggak, bukan. Artinya bahkan ada yang menjelaskan, orang yang ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dekat dengan orang, mesti menyambut uluran tangan orang itu kan. Nah, orang sufi mengatakan baiat itu adalah uluran tangan. Innama yubayyi'unak, innalladzina yubayyi'unak ismu. Innalladzina yubayyi'unak innama yubayyi'un Allah. Kata Allah, orang yang mengulurkan tangan berbaiat kepada kamu, sebetulnya dia mengulurkan tangan kepada Allah. Jika ingin cepat kepada Allah, sambutlah uluran tangan itu. Berjanji untuk melakukan segala sesuatu karena Allah. Ya. Berjanji untuk melakukan segala sesuatu karena Allah. Maka yang diingat Allah saja. Allah, 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 Allah. Nah, ini. Nah, kalau dia terus nggak sampai mati, mesti Allah kasih ketika dia sekarat. Ya. Allah kasih ketika dia sekarat. Begitu sekarat, itulah orang yang menempati man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, jannatul ma'rifah wa jannatuz zakharif. Ya. Susah. Nah, ketika sekarat Allah kasapkan tuh. Sama rasanya dengan orang yang kasar. Itulah yang dimaksud husnul khatimah. Maksud daripada dulu para aulia mengatakan masuk tarekat insyaallah husnul khatimah, itu maksudnya. Karena dapat komentar dari ulama, ilok, emang surga punya dia apa? Makanya dulu Kiai Ceger dikatakan tukang pikul surga. Wah, nama kayak tukang pikul surga, asal dekat sama dia masuk surga, ilok. Itu padahal penjelasan tentang madrasah tasawuf. Ya. Justru seorang wali tiap hari, tiap malam menangis agar Allah mengampunkannya. Ya, karena dia tahu ya, bahwa Allah lah yang memberikan semuanya. Maka orang sufi mengatakan al-ma'rifatu atau al-wusulu atau al-musyahadatu huwa ghufranul azim, katanya. Ampunan agung itu Allah kasih dia makrifat kepada Allah. Itu ampunan agung. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Itu ampunan agung. Ya. Itu sebab mereka istilahnya menurut bahasa tasawufnya, mau ngapain dimaafin oleh Allah. Nah, kita harus memahami itu. Ya. Siapa itu? Dan apa maksudnya? Sampai ada istilahnya orang sufi ngomong, kalau ngelihat lu ngelihat gua maksiat, jangan dilarang. Coba itu. Kan itu hati-hati itu ada Allah, penjelasannya jangan telan mentah-mentah itu kata-kata. Nyugrak bisa kalau ditelan mentah-mentah. Kata mereka apa? Yanna syuhuda la yadurruhu dzambun. Karena udah diampunin secara agung. Tapi bukan berarti dianya, wah gue mah bebas. Bukan. Maksudnya bukan begitu. Nah, akibatnya ada orang sukutut taklif, nggak sembahyang, gue mau udah zikir Allah. Nah, di situ korban
dari membaca atau bertarekat tanpa guru. Ya, dan itu banyak pembelatak saya temuin. Ya. Saya melihat berdakwah dalam dunia tarekat itu umpama ruang kosong, Pak. Semua dakwahnya ceramah, nggak ada yang bagaimana memperhatikan. Nah, maka al-faqih masuk ke ruang itu. Ya Allah, cuma dikit ketemu orang yang sama melakukan itu se-Asia Tenggara. Untungnya bini saya nggak ngomel-ngomel, ditinggalin deh, kalau ngomel berhenti udah. Ya, untungnya tuh. Ya, malah udah pergi sana, nyusahin katanya kalau di rumah useng deh. Wa ajma'u ala anna al-fatha fil laili aqrab minhu fin nahar. Dan mereka sepakat bahwa waktu malam ya itu lebih terbuka, lebih dekat putuh itu daripada waktu siang. Ya. Ini bermakna bahwa mereka mengambil malam untuk zikir, siang untuk bekerja. Wa qalu kullu man lam yadhkurillaha ta'ala min ghurubi syamsi ila sabah fi majlisin wahid ma ada waqti shalah fala yajib minhu syai' fi tariq. Coba itu. Ini sebetulnya perkataan Sidi Ali Al-Marsafi. Sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mengatakan begitu. Orang yang tidak ingat Allah dari pagi guru dari sore dari maghrib tuh sampai pagi satu majelis saja selain waktu sholat, maka jangan masuk tarekat. Orang yang masuk tarekat sebetulnya Pak, orang yang bukan ingin tobat dari dosa ketaat. Adalah orang yang masuk tarekat, orang yang ingin tobat dari ibadah dari ibadah kepada selain Allah menjadi ibadah kepada Allah. Tobatnya tobat itu. Nah kalau tobat dari dosa ketaat mah enggak tarekat juga semua orang sebodoh-bodohnya, seawam-awamnya ya memang kudu tobat kalau berdosa mah. Tapi ketika tarekat dia bertobat ibadah yang tadinya tujuannya bukan karena Allah, tujuan apa baik, sekarang bertobat untuk tujuan karena Allah. Itu sebab mula-mula hikmah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Hikmah yang pertama, ya. Apa kata beliau? Min alamati ismu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Min alamatil i'timadi alal a'mal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Ciri bahwa dia masih bergantung kepada amal dia, bukan Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia hilang harapannya kepada Allah. Gua sembahyang, udah zikir, udah begini-begini, udah dah. Nah, ini orang belum berjalan kepada Allah. Jadi ajaran pertama orang ketika masuk tarekat al-i'timadu 'ala Allah. Tujuannya Allah saja sudah. Ini namanya al-bai'ah. Gitu. Bukan dari dosa ketaat, bukan. Nah maka kalau orang dari maghrib sampai subuh nggak inget pisan sama Allah, itu belum cukup syarat untuk masuk tarikat. Karena tarikat jalan yang cepat untuk menuju ke Allah, mau naik pesawat. Itu. Atau katakan motong jalan. Ada penjelasan lain lagi sebetulnya yang lebih logik, yang lebih logis diterima oleh akal. Ya, kita akan jelaskan artinya setiap pengajian ini. Wa qalu man lam yahsul lahu minadh-dzikri ma lam yuhsal lahu minadh-dzikri halun qawi wa hudurun ma'allahi ta'ala falaysa lahu qat'ul majlis fafham. Orang yang belum menghasilkan dari zikirnya itu adalah hal yang kuat, jiwa yang kuat, dan
belum mendapat hudur bersama Allah, maka jangan putus dari majelis. Ya. Setiap sufi itu punya minimal seminggu sekali dia ada majelis zikir bareng. Ada yang mengambil malam Jumat. Ya. Biasanya mereka isi juga sertakan dengan maulid. Itu bukan bacaan, bukan hanya tahlil dan majelis zikir biasa, bukan. Itu tarbiyah. Itu. Ya. Yang kedua majelis ilmu, minimal 1 minggu sekali ada. Ya kalau di Ceger Senin itu majelis ilmunya, majelis zikirnya malam Jumat. Ya, tarekat apapun mesti minimal punya 2 waktu itu untuk ilmu dan untuk zikir. Ya, ia bukan melakukan itu tanpa petunjuk, bukan itu tanpa metode. Ya, itu memang sudah manhaj mereka, metode mereka. Nah kalau yang seminggu sekali udah putus baik itu, padahal belum mendapat hal qawi, hudur hatinya, ya udah putus lagi. Bukan zikirnya, tetapi komitmen kitanya. Pak, di dalam tarekat ketika seorang murid khidmat kepada guru, itu bukan ngelayanin guru, enak men guru, bukan. Itu sedang membangun jiwa kita yang khidmat dan ikhlas. Kita lagi latihan membangun diri. Semua masyayikh itu tidak perlu dikhidmatin, nggak perlu, dia bisa khidmat sendiri. Tetapi kita yang melatih untuk tawadu', untuk khusyuk, untuk zalil, untuk itu. Ya, fenomenanya orang gurunya, orang tuanya syaikh dan dilayani oleh orang. Ya, itu tarbiyah mereka melayani. Nah, tiba-tiba anaknya juga ingin dilayani, lain urusan. Urusannya apa? Kalau juga itu ada fenomenanya, itu intima li abi. Itu karena melihat orang tuanya. Itu fenomena di mana-mana di dunia ini. Khidmat itu li ajli tarbiyah. Kalau tidak, penghambaan namanya. Itu dalam kitab diterangkan banyak. Nah ini. Hal itu apa? Hal itu begini. Ibadah itu, Bu, ya, kita melakukan ibadah ini, imbalannya dari Allah itu 2. Jadi pahala di akhirat nanti surga. Yang kedua yang disebut ajr, pahala. Yang kedua nur, cahaya. Cahaya itu adalah Allah jadikan hatinya bersih. Ini adalah hal, keadaan jiwa, hal. Ya. Seperti tiba-tiba dia sadar, itu hal. Dia paham itu. Ya. Tiba-tiba dia mengerti bahwa semua darul itu hal. Itu semua dari ibadah kita yang ikhlas-ikhlas Allah kasih ke dalam jiwa itu tuh, hal. Kalau ibadah yang nggak ada ikhlasnya sama sekali, nggak ada yang karena Allah, nggak jadi hal, Pak. Pahala mah jangan takut. Allah itu lahu fadlun, yang punya, wah Allah. Pak, satu orang surga nanti di akhirat itu mungkin satu orang sekabupaten, Pak. Luasnya. Lamida darinya 700. Berapa gedongnya itu? Itu mah Allah kasih. Enggak berarti apa-apa. Yang paling berarti adalah dia Allah dikasih oleh Allah sifatnya yang mulia. Ya. Makanya umpamanya begini. Ada seorang suami sama istri. Ya Bu, kata suaminya, lu neng mau gua apa mau harta gua? Jawabnya sih dua-duanya, Bang. Nah itu pelin-pelan tuh. Ditanya antara dua, jawabannya dua-duanya. Salah. Jawabnya apa? Oh Bang. Nah kalau abang makan ke harta-hartanya.
Begitu juga ibadah Allah. Kalau untuk Allah semuanya dapat. Itu ada permumpaannya. Ini di kitabnya ada. Saya cuma tinggal bunyiin doang. Nggak ngarang-ngarang. Katanya ada suami nawarin sama bininya, nih Neng, rumah 3 tingkat nih, kunci peti, uang banyak banget, kunci mobil, kunci pintu, kunci berangkas. Dah, tuh Neng tuh. Kalau memang pengen itu mah abang mah mau pergi aja. Kata bininya, jangan bang, aku tanpamu. Itu baru mantep. Ini mau kemana bang? Iya dah nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Itu mah bini zaman dulu kali pak. Kalau zaman sekarang mah jangan ditawar-tawarin. Karena mental tuh namanya tuh. Nah orang kalau mentalnya setia sama laki, mental itu juga yang membuat dia ketika beribadah setia sama Allah. Makanya itu sebab guru dengan murid diuji kesetiaannya. Bukan untuk guru, untuk membentuk jiwanya agar setia. Kalau udah punya sifat setia, nanti setia kepada Allah. Bukan untuk untungin guru. Kecuali emang bukan seorang murabi, emang dia pengen diuntungin sama murid. Itu tarbiyah sufiyah ruhiyah di dalam tarikat. Ya. Di kitab Ngablak itu diterangin. Ya. Nah maka itu iktimadnya kepada Allah. Wa'lam annahu la yasilu ahadun ilal hadrah al-ilahiyah illa bihi. Karena ketahuilah bahwa siapapun tidak sampai kepada hadirat Allah kecuali dengan zikir. Apa hadirat Allah itu? Di mana Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu. Orang yang mengatakan di hatiku ada Allah, itu bagaimana Pak? Dan yang sampai kepada Allah kecuali dengan zikir. Ini apa maksudnya zikir ini? Bukan zikir lidah, bukan. Begini Bu, perhatikan baik-baik. Ingat itu di hati. Pak, kalau kita punya demenan, kalau udah diterima itu ingat aja. Kenapa? Karena sifat dia udah jadi sifat kita. Jadi yang ingat sebetulnya dia, bukan kita. Saya ingat bini. Yang ingat bini ingat saya. Kalau dia ingat saya karena saya ingat dia. Jadi yang ingat adalah ya dua-duanya. Itu manusia. Nah kalau Allah, ya dengerin baik-baik. Kalau Allah yang punya sifat hanya Allah, kita hanya ciptaan. Kalau kita ingat Allah karena Allah ingat kepada kita. Artinya Allah ingat kepada kita. Allah kasih sifat ingat kepada kita untuk ingat Allah dengan ingatnya dia kepada kita. Paham nggak? Paham nggak? Alhamdulillah. Jadi bukan wah ilah kita ingat sekarang saya demen perempuan nolak, ingat terus kagak, malah awas loh, buat lari ke dukun loh, mampus loh lah. Kaidahnya sama dengan cinta. Aku cinta padamu, bohong. Ini cinta fisik. Yang sebenarnya apa? Aku ingin engkau temani tidur, engkau masakin, engkau cuciin, udah. Itu sebenarnya. Ingin bahagiakan aku, jangan deritakan aku. Jangan. Kenapa perempuan kalau dimadu marah? Karena menderitakan. Pengennya emang gak dideritain. Itu cinta hawa, itu cinta fisik. Akhirnya kata perempuannya diterima. Ya aku terima. Aku juga kepengen dilayanin, dibeliin emas, dibeliin rumah, dibeliin motor, dibeliin mobil. Udah. Ya dah. Maka aku mencintaimu dengan cintamu kepadamu. Kepada dirimu sendiri. Dan engkau mencintai aku dengan cintaku kepada diriku. Penuhi semua keinginanku. Itu cinta tuh. Begitu juga cinta kepada Allah. Enggak ujub-ujub kita, aku ingat Allah, aku. Lah, dari mana sifat ingat dan sifat cinta itu? Kita enggak punya. Allah kasih. Maka kita ingat kepada Allah karena Allah ingat kita. Arti Allah ingat kita, Allah ngasih sifat ingatnya kepada kita untuk kita gunakan. Ingat kepada dia. Yang ingat mah Allah, bukan kita. Begitu teorinya.
Dan prakteknya memang begitu. Itu sebab sebelum Allah kasih ingat hatinya, lidahnya suruh ngomong illallah la ilaha illallah, nyebut namanya doang. Pikirannya masih melayang-melayang. Nah, kapan munculnya ingat hati? Dengarkan baik-baik. Ketika Allah kasih sifat Allah kepada kita. Sifat sabar, sifat syukur, sifat ridho, sifat zuhud, sifat waro, sifat tawakal, sifat yakin, sifat ya, zuhud, sifat Allah kasih. Setiap sifat itu ya, karena sifat-sifat Allah akan kembali kepada Allah, maka akan intima, akan rujuk kepada Allah, akan ingat Allah. Kalau orang dikasih akhlak sempurna, jadi yang ingat itu Allah di sifat-sifatnya yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah dia berada di hadrah Allah, maka Allah ada di hati. Sama dengan Nabi begitu. Makanya man ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya. Wa may yuti'illah faqad ata wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah, begitu. Siapa yang sedang taat kepada Rasul, itu juga taat kepada Allah. Enggak dua, satu. Itu bagi orang yang sudah ya, hudur fi hadrati. Nah, pada gilirannya ketika dia berinteraksi kepada orang, enggak orang pisan, Allah baik dia mah. Karena dia ada di hadrah Allah. Berada di hadirat Allah. Dia memberi karena Allah, bukan karena bininya. Jangan GR. Iya, yang jadi bininya wali. Nah, kalau kita mau berantem baik kapan? Ya. Karena mereka memberi apa karena Allah. Imam Junaidi Al-Baghdadi dulu, muridnya pada datang berterima kasih. Bengong, lo berterima kasih apa? Ya, saya telah membimbing saya, mendidik saya, menyayangi saya dan memperhatikan saya, menegur saya. Lah, semuanya Allah. Saya nggak melakukan apa-apa. Nah, itulah orang yang berada di hadrah Allah. Apa? Ketika sifatnya sempurna menjadi sifat dia, sifat akhlak. Baru Allah baik dia mah. Nah, itu akhlak itu mengeluarkan cahaya ingat. Maka ingat itu seperti cahaya, bukan seperti suara. Cahaya kan nggak ada halangannya. Set, langsung. Dan nggak ada jarak. Lampu kita matiin, truk mati. Sudah. Mau membentang kemana? Cepat. Tapi kalau suara masih bergelombang. Itu nur maksudnya. Baik. Qala Sayyidi Abu Madyan At-Tilimsani. Ini Abu Madyan At-Tilimsani. Ini murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Imam Asy'arani ini tarekatnya Asyaziliyah. Ya. Karena orang tarekat nggak ada istilah ini kitab Sazili, ini kitab Qadiri, nggak ada. Rohaninya satu. Kecuali mazhab fikih. Kalau kita orang Asyafi'i baca Hanafi bisa nggak kunut keterangannya. Tapi kalau tasawuf tidak. Orang Qadiriyah baca kitab Saziliyah, orang Saziliyah baca kitab Qadiriyah, itu nggak ada masalah. Karena yang diceritakan satu ruh. Taib. Madamat azkaruhu safat asraruh. Ya. Orang yang senantiasa berzikir, maka batinnya bersih. Ya. Bukan lidah yang zikir. Orang yang ingat baik kepada Allah, itu Pak, diumpamakan, bukan diumpamakan, memang cahaya mereka menamakannya. Al-Quran menamakannya, hadis menamakannya. Orang sufi pun berbicara sama, ngikuti itu. Cahaya di sini. Nah, kalau ada cahaya, maka setan nggak berani ke situ. Bersih. Orang ingatnya Allah baik. Yang ingat itu Pak, sifat akhlak itu yang ada di sini itu yang ingat. Duluan ini ama ini. Duluan ini ama mulut. Makanya mereka sampai enggak zikir mulutnya karena udah kecepatan ini. Orang cintanya udah meledak, Pak. Udah nggak bisa ngomong lagi. Udah. Nggak manggil-manggil lagi, Fatimah. Fatimah enggak. Yang masih manggil mah itu bohong-bohongan, Pak, itu mah. Kalau yang udah nggak manggil lagi, diam aja. Ya. Nah, itu udah meledak. Kalau meledak keluar, kalau meledak ke dalam, udah.
Nah ini madamat azkaru safat asraruh wa man safat asraruh kana fi hadratillahi qararuh. Orang yang sudah bersih hatinya tempatnya di hadirat Allah. Dia udah Allah baik. Ya. Nah inilah yang tinggi itu. Wa idahu dzalik, penjelasannya. Annal haqqa ta'ala la yaqrubu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqal haya. Bahwasanya Allah tidak mendekat ya kepada hadrahnya kecuali tidak mendekat kepada hadrahnya kecuali orang yang malu kepada Allah dengan semalu-malunya. Coba dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan katanya. Iman itu 70 sekian cabang. 70 ini bukan mana angka 70 ya, coba dihitung cari 70 enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya banyak sifatnya. Ya, yadullu 'alal kasrah la yadullu 'alal adad. Ya, hadis itu mengatakan iman itu ada 70 akar sifat yang masuk ke hati itu. Kalau iman ilmu itulah yang ditulis sifat 20 itu iman ilmu agar akal memahami Allah dengan benar, dengan ilmu logika yang benar. Tapi kalau iman yang dibahas oleh tasawuf akhlak. Karena akarnya iman itu akhlak. Maka ada 70 cabang. A'laha yang paling tinggi tauhid, la ilaha illallah. Orang yang sudah melihat Allah itu paling tinggi. Paling rendah imatatul adza anit thariq. Ngejaga gorong-gorong jalanan tuh, sampah, comberan, itu akhlak. Maka comberan kita benerin nanti tuh Pak, sekampung sedesa Muktiwari itu. Mulai dari situ akhlaknya. Kata kiai dulu, nih ngaji nih nyulik comberan. Itu akhlak. Ya, nih ngaji nih. Nah itu. Ya. Jangan kita tiru bunyinya doang, kita praktekin Pak. Itu dari sini, kebersihan itu akhlak Pak. Akhlak, kebersihan itu. At-taharatu minal iman. Imannya iman akhlak, bukan iman ilmu. Al-haya'u minal iman. Kata Nabi la al-haya'u al-imanu kulluh. Iman itu identik dengan malu. Artinya, saya pernah menerangkan. Akhlak itu umpama warna. Ada warna warna asal. Ada warna lahir dari campuran warna. Begitu juga akhlak. Campuran akhlak, nama akhlak lagi. Al-haya al-imanu kulluh katanya. Berarti orang yang punya malu adalah karena malu kepada Allah. Karena dia mempunyai sifat-sifat akhlak yang banyak. Sama kita ini sholat mau khusyuk Pak. Bukan khusyuk itu pikiran kita hadirkan. Kita yang menghadirkan Allah. Berarti Allah di luar kita. A'udzubillah. Alhamdulillah. Lalu kita katanya dilihatin oleh Allah. Rasanya Allah ngelihat di luar kita. Loh. Gimana Allah ada di luar kita? Khusyuk itu timbul dari sifat akhlak yang sempurna di dalam hatinya. Ya. Udah. Coba orang jauh dari bininya. Laki bu jauh dari bininya. Di luar dia nggak serong, ingat bininya. Bukan karena bininya seperti CCTV. Ayo jangan ngikutin lakinya. Kagak. Di sini. Ntar ada bini gua. Mana sih? Pan bini lu di seberang lautan. Lah nggak ada sapa-sapa, enggak. Nah, di sini itu namanya muraqabatullah. Itu ada sifat akhlak itu yang Allah kasih. Allah kasih sudah chip. Apa chip? Chip. Ya, di sini itu. Marifat namanya wusul itu chip wusul udah dikontrol sudah oleh Allah, oleh sifat itu. Ya. Nah, itulah aulia. Itu penjelasannya orang yang bersama Allah itu. Malu haqqal haya. Karena dalam hadisnya al-haya'u al-imanu kulluh. Artinya malu itu identik dengan berbagai akar iman, sifat iman. Wala yasihu li ahadin an yastahiya kadzalik illa in hasala lahul kasyaf. Coba. Ya. Orang tidak akan la yasih, tidak akan seseorang itu mempunyai rasa malu. Mendapatkan malu kecuali apabila dia telah mendapatkan kasyaf. Nah, apalagi kasyaf itu? Sama. Orang jika punya akhlak kasyaf. Nih Pak,
Bu, kita dikasih sabar oleh Allah. Sabarnya bukan sabar pikiran ilmu. Sifat sabar itu karakter, ruh, sifat ruh. Allah yang ngasih, Pak. Kalau enggak kita enggak minta Allahumma inna as'aluka sabra wal tuqa enggak minta. Bahkan Nabi berdoa, afrigh alaina sabra. Kucurin, kan banyak banget kita perlu sabar dalam hidup ini. Sampai Nabi ngajarinnya, mintanya bukan dititesin. Aprig itu Pak, nih, Bu. Tuh, aprig itu. Tumplekin sabar. Kalau sub itu kucurin. Orang Arab kalau kucurin air, gitu tuh. Kalau aprig, artinya memang kita perlu hidup sabar. Kalau kita udah dikasih sabar oleh Allah, ruh ini melek, melihat, tersingkap. Bahwa apapun yang menimpa kita itu Allah sebetulnya. Itu hati yang lihat. Kalau ada sifat. Satu akhlak itu satu cahaya, satu lampu. Katakanlah tubuh kita umpama masjid. Lampunya cuma satu, gelap. Tapi udah mulai kelihatan. Tapi kalau merotok lampunya, terang, sempurna. Itulah akhlak ketika banyak, kasyaf, tersingkap. Maka ngelihat semuanya Allah. Itulah dia berada di hadrohnya. Pada saat itu malu sama Allah, terang banget kelihatan sama Allah. Mau ngumpet di mana? Wong sudah ada nur di sininya. Maka nggak ada ngumpet-ngumpet. Ya, nggak ketahuan orang. Allah. Ini malunya sama orang. Ya, malunya sama orang ketika orang menghina dia, marah karena malunya sama orang. Nah ini maksudnya al-kasyaf wa rabul hijab, sama aja. Udah nggak ada tutup pisan yang ngalangin dia semuanya Allah. Ini manusia ini hijab. Ini manusia ini misalnya jahat sama kita. Itu hijab, hakikatnya Allah. Ini bagi mereka tuh yang sudah tersingkap. Maka ketika dia jahat, jasadnya jumenenge itu udah nggak dimusuhin. Yang dimusuhin adalah zuhur mazhar perbuatannya. Karena apabila orang muslim berbuat salah dan maksiat yang kita benci perbuatannya, sifatnya jangan. Karena sifatnya wahwa muslim. Sudah. Apalagi zatnya mah. Kalau zatnya mah hatta kafir tidak boleh dibenci. Kalau kita kepada kafir, benci kepada sifatnya. Perbuatan dan sifatnya. Zatnya tidak boleh. Karena manusia itu Allah yang menciptakan dengan sebaik-baiknya. Menyakiti tubuh manusia, menyakiti penciptanya. Sebesar apapun salahnya, illa bil haq, kecuali yang Allah perintah. Potong tangan, rajam itu Allah yang merintah. Dan yang potong tangan jangan sambil marah. Emang ini nih, nggak boleh. Dia dengan kasih sayang dan menjalankan perintah Allah, nggak boleh. Ibadah ini tidak boleh dilakukan dengan marah, dengan benci, nggak jadi, nggak nyembah Allah namanya. Itu tasawuf. Kita habiskan sampai di wala yasihu lahul kasfu warraful hijab, dan orang nggak bisa untuk kasyaf dan diangkat hijabnya illa bimulazamatiz zikir, kecuali dia melazimkan zikir. Wa hadhihi tariqun yasilu bihal muridu bisur'ah, inilah jalan yang murid dengan jalan ini dengan wa hadhihi, dan zikir ini tariqun, jalan yasilu biha, sampai dengan zikir ini seorang murid dengan segera wal muradu bi hadratillah, maksud daripada hadrah Allah haitsu atlaqta fi lisanil qaum suhudul abdi anna baina yadayillah. Itu yang dimaksud dengan hadirat Allah yang utliqat, yang diucapkan fi lisanil qaum, dalam istilah orang sufi. Al qaum ini orang sufi. Kenapa sih orang sufi menyebutnya kamu berada di hadirat Allah? Hadirat Allah itu apa? Hadirat Allah adalah syuhudul abdi, hamba itu menyaksikan annahu, bahwa dia baina yadailah, di depan Allah. Depan mana, Pak? Emang Allah di tempat? Penjelasannya, jiwanya penuh sifat mulia, akhlak mulia. Dia rasanya ada di depan Allah saja. Sampai akhirnya malah dia ngomong anal haq. Tuh. Ya. Nah ini dalam keadaan hal yang kuat sekali di hatinya. Pamadama hadza mashhaduhu fahuwa fi hadratillah.
Selama inilah pemandangannya, bahwa dia melihat semuanya dengan sifatnya. Orang melihat dengan sabarnya, dengan ridhonya, dengan syukurnya, dengan tawakalnya. Itu artinya dia melihat dengan Allah. Dan itu artinya dia berada di hadirat Allah. Selama ini pemandangannya, bahwa fi hadratillah. Faiza hujiba an hadal mashad. Faiza hujiba an hadal mashad, faqad kharaja minha. Nah, kalau terhijab dari mashad ini, berarti dia keluar dari mashad itu. Kalau enggak begitu, berarti kita enggak punya akhlak sifat yang mulia itu. Ya. Jadi enggak ada prediksi Allah, yang ada prediksi orang mulu. Ya. Itu sebab di dalam tasawuf diajarkan ketika orang berbuat buruk kepada kita, yang pertama kita lihat kita. Karena orang berbuat buruk mungkin sifatnya buruk. Berarti enggak ada urusan dengan kita. Dan orang berbuat buruk mungkin melihat buruk kepada kita, Allah menunjukkan keburukan itu di orang. Karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang untuk Allah maafkan. Jika dia berakhlak dengan akhlak hadrah ini, maka dialah yang memberi maaf, Allah sebagai wakilnya. Ya, banyak penjelasan ya, tentang mereka, ucapan orang sufi itu. Karena mereka mengucapkan dengan istilah hijab, jangan diartikan hijab tutup. Ini semuanya terminologi. Lalu menjadi ungkapan yang panjang menjelaskan tentang perjalanan ruhani itu dalam tasawuf. Wa alam annahu la yahsul al-kasab wal ikhlas. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya.